Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Agribisnis bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengoperasian agribisnis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami, menjelaskan atau mengemukakan kembali mengenai perencanaan produksi dalam agribisnis dan kemudian mampu menjelaskan dan mengemukakan kembali mengenai pengendalian proses produksi dalam agribisnis. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah perencanaan produksi dalam agribisnis. Jadi secara definisi, produksi itu dapat dianggap sebagai seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk atau jasa, di mana manajemen produksi itu adalah rangkaian keputusan yang rumit guna mendukung proses produksi itu sendiri. Nah, pada masa awal perkembangan disiplin manajemen produksi, pabriklah yang merupakan pihak yang diuntungkan dari kemajuan pengetahuan dan teknik mengenai produksi ini. Namun pada saat sekarang terkait dengan hal ini, termasuk produksi barang dan jasa, itu juga menguntungkan pihak lain, misalnya seperti pasar swalayan, gudang, dan kantor, yang juga dapat menikmati manfaat dari perencanaan dan manajemen produksi yang lebih cermat dibanding sebelumnya. Dan ternyata pada berbagai jenis bisnis dapat kita lihat bahwa prinsip bahan dan mesin, kemudian pengendalian biaya dan mutu, dan penataan lokasi fasilitas itu juga memberikan manfaat dari prinsip produksi ini juga. Nah, pada agribisnis, prinsip-prinsip manajemen produksi terbukti telah memanfaatkan dan memberikan manfaat dalam memperbaiki metode pengumpulan, penyortiran, dan pengelompokan mutu, termasuk pemprosesan dan pabrikasi atau produksi atau proses, dan pengepakan serta pengiriman produk pertanian. Saya bisa contohkan kepada adik-adik, misalnya dalam proses penguraian atau peramuan atau usaha ekstraksi dan pengadaan, dicontohkan pada produk jagung contohnya. Jadi di dalam produk jagung itu dilakukan proses penguraian, yaitu menciptakan banyak jenis produk dari satu jenis bahan, di mana dari jagung itu bisa menghasilkan minyak jagung, kemudian juga bisa menghasilkan tepung jagung, atau juga bisa menghasilkan jagung kalengan sebagai contoh. Dan di dalam produksi juga kita bertemu dengan yang namanya peramuan, di mana dia merupakan upaya menciptakan satu jenis produk dari banyak jenis lainnya. Misalnya, adanya alat permanen yang dihasilkan, misalnya alat yang menggunakan bahan baku gelas, karet, baja, yang kemudian bisa menghasilkan sebuah mesin. Dan kemudian ada lagi yang namanya usaha ekstraktif, di mana memindahkan produk dari lingkungan alamnya, misalnya dengan memproses pohon, kemudian melakukan proses berupa pemotongan itu menjadi sebuah balok atau kayu yang kemudian bisa dimanfaatkan. Atau juga dilakukan juga pengolahan dalam mengubah bentuk bahan agar lebih mudah dipasarkan. Misalnya pengolahan sapi yang semula dalam bentuk raw material dalam bentuk sapi utuh kemudian dirubah menjadi dendeng sapi. Itu sebagai contohnya. Nah, kemudian di dalam proses produksi itu sendiri ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi perhatian. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya proses penguraian, yaitu pengadaan berbagai macam produk dari satu jenis bahan baku. Tadi saya contohkan corn atau jagung, dia dirubah menjadi berbagai macam produk turunan. Kemudian ada peramuan atau sintesis, yaitu satu produk dihasilkan dari berbagai jenis bahan baku. Seperti yang saya bilang tadi, ada misalnya kaca, ada misalnya baja, ada misalnya peralatan-peralatan yang kemudian dirubah menjadi sebuah mesin. Atau juga ada usaha ekstraktif, misalnya terjadi apabila suatu produk diekstraksi atau disarikan dari lingkungan alamnya, misalnya mengambil batang pohon tadi yang kemudian dirubah menjadi kayu balok. Dan kemudian ada pengolahan atau
fabrication, yaitu perubahan bentuk dari sejumlah bahan dasar agar lebih mudah dipasarkan. Seperti yang saya bilang tadi, sapi yang awalnya di kandang, kemudian setelah dipotong, diproses bisa menghasilkan dendeng sapi atau juga bisa menghasilkan abon sapi. Bagaimanapun pengolahan dari sapi itu bisa menghasilkan produk turunan. Nah, ada yang namanya tipe produksi. Jadi semua proses produksi itu membentuk bagian dari jaringan produksi yang menyeluruh. Jadi jaringan menyeluruh tersebut bisa mengambil salah satu bentuk dari dua tipe produksi. Yang pertama yaitu yang di hadapan adik-adik, yaitu berkesinambungan, dan nanti kita akan bahas setelah ini terputus-putus. Jadi kalau kita bicara soal berkesinambungan, dalam produksi yang berkesinambungan arus masukan berlangsung terus-menerus melalui sistem yang sudah distandarisasi guna menghasilkan keluaran yang pada dasarnya tentunya sama. Dan perusahaan bahan kimia sebagai contoh, bahan kimia pertanian yang bekerja tanpa henti-hentinya, atau misalnya usaha pengalengan atau usaha-usaha pekerja kantoran agribisnis yang memproses formulir-formulir terkait dengan kegiatan agribisnis, itu tentu saja pasti akan bertemu dengan standar yang kemudian menjadi standar produksi yang tentu saja berkesinambungan. Dan karena itulah produksi yang berkesinambungan biasanya terasa relatif sederhana dan tidak terlalu menuntut perhatian. Kemudian ada lagi yang dinamakan terputus-putus, jadi tipe produksinya. Jadi produksi yang terputus-putus akan merasa jelas jika kita menggambarkan sebagai proses yang melibatkan keluaran yang berbeda-beda, prosedur yang berbeda-beda atau berubah-ubah, dan sering juga melibatkan masukan yang berbeda-beda. Nah, pemproses misalnya susu perahan yang menghasilkan mentega, keju, es krim, dan berbagai produk susu lainnya akan menjalani banyak prosedur kegiatan yang berbeda-beda. Atau misalnya dari ladang atau kebun cabai yang kemudian bisa diolah juga menjadi produk-produk yang berbeda-beda, misalnya raw material seperti cabai atau cabai kering, atau kemudian pasta cabai, atau kemudian saus cabai, dan itu pasti melakukan kegiatan yang melibatkan proses yang berbeda-beda juga. Nah, karena itu diperlukan fleksibilitas dalam menggunakan mesin, menempatkan para pekerja, dan dalam membentuk jalur angkutannya juga harus menjadi perhatian, karena kan ada proses dari produsen ke konsumen juga nanti, atau dari proses produsen ke pedagang besarnya. Nah, arusan masukan ini tidak bergerak dalam sistem jalur yang satu arah karena keragaman jenis operasi, dan tentu saja menimbulkan masalah yang lumayan lebih complicated dibanding yang berkesinambungan, karena dia akan bersinggungan dengan lokasi, transportasi, pergudangan, atau urutan-urutan kegiatan yang terlihat akan semakin simpang siur satu sama lain karena memang berbeda-beda dari yang lainnya. Kita masuk ke masalah khusus dalam produksi pertanian yang sebenarnya adik-adik pasti sudah tahu, yang terkait dengan kerawanan terhadap kerusakan atau perishable itu karena sifatnya perishable, kemudian karena memang ukurannya lebih besar, dan faktor lainnya karena bersifat musiman, perbedaan mutu, kuantitas, dan nilai. Dan tentu saja hal ini akan berkaitan dengan industri-industri setelahnya ataupun dari produsennya juga gitu ya. Jadi industri pemasok usaha tani pasti bergelut dengan proses produksi yang sangat musiman. Kalau pada musim sibuk, pasti fasilitasnya dikerahkan sekuat tenaga untuk menghasilkan jasa dan produk yang dibutuhkan. Tapi kalau seandainya pada saat musimnya tidak sibuk, ya otomatis tidak akan memaksa pengusaha untuk mengerahkan segala daya. Nah, di sisi lain, karena sifat musiman juga dibarengi juga dengan kerawanan terhadap kerusakan, tentu saja harus ada pemprosesan secepat mungkin. Dan kalau bisa dilakukan serentak dengan itu kegiatan-kegiatan pemprosesan, pengalengan, pembekuan atau pembungkusan atau menghadapi masalah besar, karena dengan jumlah sarana yang tetap tentu saja harus berkaitan dengan produksinya juga nanti yang terkadang karena musiman tadi bisa menghasilkan sangat banyak sekali. Nah, di sisi lain, keanekaragaman mutu dan kuantitas juga merupakan bencana lain atau permasalahan lain
di pertanian, dalam industri pertanian kita. Jadi atau para orang-orang yang berkecimpung di pemrosesan, misalnya di pengalengan atau pembekuan, itu juga harus menilik terhadap mutunya gitu ya, mutu yang akan digunakan gitu. Nah, kemudian dalam produk-produk tersebut juga ada masalah lainnya. Masalah yang sering dihadapi produk pertanian lainnya adalah ukuran pertumpukan, atau misalnya lebih ke ukuran besarnya itu, bulky-nya itu ya. Jadi ini juga akan mempengaruhi jenis sarana angkutan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk angkutan tersebut. Nah, kesulitan yang juga dihadapi oleh produk pertanian itu juga terkait dengan perbedaan nilai. Jadi efisiensi harga menuntut agar manajer produksi yang terkait dengan produk pertanian itu sedapat mungkin menghasilkan keluaran dengan nilai tertinggi yang konsisten dengan biaya produksi. Nah, mungkin saja nih karena hal inilah diharapkan dan ditetapkan, dan tentu saja adik-adik diharap untuk mengerti dan memahami bahwa karena sangat beragamnya nilai dalam produk pertanian, maka hal ini harus dipelajari oleh adik-adik yang kemudian nanti akan terjun di dunia wirausaha yang terkait dengan produk pertanian. Karena dampak dari masalah ini yang terkait dengan kerawanan terhadap kerusakan, ukuran, faktor lain, itu pasti akan menjadi problem yang terus-menerus akan ditemukan, terlebih lagi kalau adik-adik bergerak di dunia pertanian dan berposisi sebagai seorang manajer yang harus memutuskan hal bagaimana menyelesaikan hal ini, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perencanaan produksi. Jadi seperti di bidang manajemen lainnya, manajemen produksi itu tentu saja memerlukan perencanaan yang cermat. Jadi faktor pertimbangan yang terlibat antara lain adalah terkait dengan lokasi fasilitas, ukuran pabrik, tata letak, pembelian, persediaan, dan pengendalian produksi. Nah, untuk hal ini kita fokuskan dulu yang pertama terkait dengan produksi sebagai sistem yang menyeluruh, di mana kita fokuskan ke bagian lokasi. Jadi di 3 triangle ini kita akan fokus dengan lokasi, kemudian tata letak, kemudian ukuran pabrik, dan itu yang akan kita bahas di slide yang berikut ini. Jadi yang pertama kita masuk ke lokasi. Jadi, dalam memilih tempat untuk fasilitas, pada umumnya manajer agribisnis mempertimbangkan 4 hal yang saling berkaitan. Jadi yang pertama sumber bahan baku atau perbekalan, kemudian ketersediaan tenaga kerja, kemudian terkait dengan lokasi pasar dan insentif khusus yang tersedia pada pasar tertentu. Jadi pada bagian sumber bahan baku, jadi disebutkan lokasi agribisnis mungkin akan berdekatan dengan sumber bahan bakunya jika pada dasarnya hanya dibutuhkan satu jenis bahan baku dan ongkos angkutnya dalam bentuk bahan baku yang sangat besar. Jadi agribisnis mungkin memerlukan sedemikian banyak jenis bahan baku dari lokasi yang terpencar dan berjauhan sehingga lebih tepat untuk menempatkan lokasi produksi di dekat pasar. Itu sebagai contoh misalnya. Kemudian ada juga terkait dengan ketersediaan tenaga kerja. Jadi wilayah yang berbeda menawarkan jenis tenaga kerja yang berbeda pula. Daerah pemukiman elit tentu saja bukan tempat yang cocok ini untuk terkait dengan wilayah pertanian. Akan tetapi misalnya agribisnis itu memerlukan kegiatan penelitian sehingga itu juga cocok seandainya ditempatkan di tempat yang banyak daerah pelajarnya. Nah, semua faktor ini harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi termasuk orang-orang yang bisa menjadi tenaga kerja. Kemudian lokasi pasar. Jika perusahaan membutuhkan banyak jenis bahan baku dengan ongkos angkut yang tidak begitu besar, maka penempatan di dekat pasar bisa sangat menguntungkan. Penempatan yang berdekatan dengan pasar itu penting karena pengecer dan pelanggan itu tidak perlu jauh-jauh untuk membeli produknya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan insentif khusus yang tersedia pada daerah tertentu. Misalnya industri pertanian yang membutuhkan air dan pembangkit tenaga yang besar sebaiknya ditempatkan di daerah yang berlimpah dengan perbekalan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan ukuran pabrik, jadi
Terlepas dari lokasi, ukuran pabrik yang optimal merupakan dimensi penting dari agribisnis. Jadi ada faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama, skala usaha yang ekonomis, di mana kalau menurut prinsipnya pabrik yang makin besar biasanya akan mengakibatkan biaya per unit yang makin kecil. Akan tetapi ukuran pabrik yang lebih kecil mungkin saja menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal jaraknya ke sumber bahan baku atau ke pasar. Jadi dengan mempertimbangkan banyak faktor, itu juga harus dinilai untuk pemposisian ukuran pabrik. Kemudian juga terkait dengan sifat musim dan pola produksi. Jadi karena kita sudah berbicara tentang produk pertanian yang bersifat musiman, tentu saja adik-adik harus sebagai seorang manajer menentukan hal ini, karena pabrik yang cukup besar untuk menyerap volume produksi pada musim tersebut akan merupakan pemborosan besar pada musim lengang. Jadi hal ini harus dipikirkan bagaimana caranya untuk tetap ekonomis dan tanpa membuat pengaruh yang besar terhadap biaya. Nah, kemudian dampak inflasi. Jadi agribisnis yang menggeluti operasi besar dan mahal harus mempertimbangkan laju inflasi yang makin berhubungan dengan beberapa tahun terakhir. Dan tentu saja ini terkait dengan daya beli nanti ujung-ujungnya. Kemudian kuantitas keluaran yang dibutuhkan itu juga menjadi perhatian, karena salah satu faktor penentu ukuran pabrik yang sangat penting adalah kuantitas keluaran yang dibutuhkan. Jadi kalau seandainya memang yang dibutuhkan produksi yang besar, berarti produksi ukuran pabrik juga harus besar. Nah, kemudian juga mempertimbangkan jumlah giliran kerja. Ini terkait dengan shift kerja. Jadi sekiranya tenaga kerja tersedia, maka cara lain untuk mencapai kapasitas sarana yang maksimum adalah dengan menggandakan beberapa gilir kerja. Nah, ini tentu saja harus menghasilkan jumlah keluaran yang berlipat dua juga dengan menggandakan dua giliran kerja. Nah, ini tentu saja akan berdampak juga pada ukuran pabriknya. Nah, kemudian terkait juga dengan tata letak. Jadi, kalau dalam perencanaan tata letak fisik itu suatu pabrik, kita perlu mempertimbangkan semua proses dan prosedur yang akan dijalani pabrik. Jadi, kuantitas dan kualitas juga diperlukan di setiap perubahan teknis, mutu, permintaan di masa yang akan datang. Nah, ada dua kategori tata letak yang bisa diperhatikan. Yang pertama tata letak proses, kemudian tata letak produk. Kalau tata letak proses itu menyusun kegiatan berdasarkan fungsi. Jadi terlepas dari produknya itu sedang dibentuk atau dirakit, jadi dalam tata letak proses semua peralatan dan fungsi yang sama dikelompokkan di tempat yang sama. Sedangkan kalau tata letak yang terkait dengan tata letak produk ini berbeda, karena dia berfokus bagaimana penanganan produknya, gitu ya. Jadi kalau tadi tata letak proses, dia terkait dengan proses. Kalau tata letak produk itu terkait dengan bagaimana penanganan produknya. Nah, tata letak produk ini dirancang khusus bagi proses produksi yang berkesinambungan, karena di sini dihasilkan satu produk secara bertahap. Nah, di mana berbagai fungsi berlangsung secara berurutan. Misalnya pada saat produk dirakit, kemudian di tahap selanjutnya apalagi gitu. Jadi bedanya kalau tata letak proses dia hanya berdasarkan fungsi, kalau tata letak produk itu harus berdasarkan produksi yang berkesinambungan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi di dalam kegiatan ini adalah manajemen risiko dalam agribisnis. Jadi salah satu fungsi terpenting dari manajer agribisnis dalam proses pengambilan keputusan adalah penguraian yang cermat atas masalah khusus yang dihadapi, yakni terkait dengan analisis atas sejumlah alternatif yang mungkin dan penentuan berbagai kriteria guna memilih rangkaian khusus dan kemudian memilih pemecahan terbaik yang mungkin dilakukan atas masalah tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya di awal-awal di bab-bab sebelumnya, di pembahasan sebelumnya sudah banyak pembahasan, mulai dari kita berbicara soal perencanaan manajemen, tentang teknik-teknik untuk pengambilan keputusan manajemen, bahkan sampai dengan teknik kuantitatif pemecahan masalah seperti misalnya break even. Nah, sekarang kita bicara soal manajemen risiko yang selanjutnya. Nah, untuk itu sebenarnya manajemen risiko merupakan pertimbangan penting dalam banyak agribisnis dewasa ini. Karena dalam mengambil keputusan mengenai belanja modal, manajer harus mempertimbangkan berbagai keadaan perekonomian yang menjadi
masalah atau juga yang akan bisa menjadi masalah atau yang akan bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk hal tersebut ada 4 alternatif dasar yang telah dikembangkan untuk menuntun perencana manajer dalam keadaan tidak pasti tersebut. Jadi yang pertama itu menggunakan WALT. WALT ini strategi Maximin atau disebut dengan strategi Maximin. Jadi dia merupakan strategi ketidakpastian yang paling pesimistik. Jadi dia menganggap strategi pengambilannya itu sistemnya sangat konservatif dan cenderung mendorong perusahaan untuk mengutamakan keterjaminan karena mengandaikan bahwa kejadian terburuk yang mungkin akan terjadi. Nah, kemudian strategi yang kedua itu adalah Hurwitz. Ini pengambilan keputusannya itu disebut juga nih strategi disebut dengan kriteria alfa. Jadi dia mengambil keputusan yang diminta untuk memilih koefisien optimis berkenaan dengan hasil taruhan maksimum untuk setiap tindakan dan koefisien pesimis yang terkait dengan hasil taruhan minimum untuk setiap tindakan. Jadi dia mengambil sudut pandang lain dari proses pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti. Jadi pengambilan keputusannya itu menggunakan strategi yang subjektif. Nah, kemudian ada lagi strategi yang ketiga yaitu Savage. Ini menetapkan kriteria ketidakberuntungan. Jadi dia menganggap kriteria ketidakberuntungan. Jadi dia menganggap kriteria ketidakberuntungan yang merupakan biaya kesempatan atau opportunity cost. Jadi ketidakberuntungan didefinisikan sebagai perbedaan absolut antara hasil taruhan dari tindakan tertentu dengan hasil taruhan tertinggi yang terdapat pada keadaan perekonomian tertentu. Jadi setelah menghitung ketidakberuntungan maksimumnya untuk setiap tindakan, manajer harus memilih tindakan yang menghasilkan ketidakberuntungan terkecil di antara yang maksimum tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah Laplace atau Bayesian. Jadi ini adalah strategi terakhir dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, strateginya mengasumsikan bahwa probabilitas dari setiap keadaan perekonomian adalah berimbang. Nah, pada saat ini sebagaimana halnya dengan kriteria Savage tadi, yang bagian ketiga, itu strategi ini cenderung lebih bermanfaat bagi keputusan ekonomi jangka panjang dan kecil kemungkinan untuk menghasilkan keputusan terbaik dalam jangka pendek. Nah, oleh karena itu strategi yang dipilih itu sangat tergantung pada kadar optimisme dan pesimisme dari tim manajemen untuk mengambil keputusan, termasuk bagi adik-adik yang nantinya menjadi seorang manajer. Ini yang harus dipertimbangkan atau 4 alternatif yang bisa digunakan dalam menghadapi resiko. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengendalian proses produksi dalam agribisnis. Jadi pembelian agribisnis terbagi dalam 3 jenis. Adik-adik bisa lihat di hadapan adik-adik. Yang pertama produk untuk pemrosesan, yang kedua ini produk terkait untuk dijual kembali, atau yang ketiga itu digunakan langsung. Nah, jika laba agribisnis itu adalah 5% dari penjualan, maka pengurangan biaya pembelian 1% akan mempunyai pengaruh yang berlipat ganda terhadap laba bersih, yaitu menaikkan laba sebesar 20% dari tingkat laba sebelumnya. Angka ini menggambarkan hubungan antara biaya produksi dengan laba bersih perusahaan. Jadi, efisiensi biaya terkait dengan kegiatan bisnis itu menjadi sangat penting karena salah satu caranya adalah terkait dengan pembelian ini gitu, karena pembelian itu merupakan hal yang juga mengeluarkan biaya dalam kegiatan bisnis tersebut. Nah, oleh karena itu kita masuk ke pembelian yang efisien. Jadi pembelian yang efisien itu adalah pembelian yang hemat biaya dengan melibatkan 5 faktor. Yang pertama di hadapan adik-adik ada kuantitas. Jadi agen pembelian bertanggung jawab untuk mengkaji berbagai tawaran atau tender dan merundingkan pembelian dalam jumlah besar. Dan kemudian tawaran tersebut harus dijajaki dan tentu saja harus mempertimbangkan apakah bisa dilakukan penghematan ataukah nanti justru kalau seandainya membeli dalam jumlah banyak justru memberikan efek pemborosan. Kemudian juga memperhatikan kualitas. Jadi kualitas atau mutu merupakan faktor lain yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau pabrik misalnya memerlukan sesuatu hal
yang murah tapi kurang efektif dan tidak akan menghemat biaya, ya mending menggunakan sesuatu yang berkualitas. Kemudian ada yang terkait dengan harga. Jadi harga juga sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian, karena ini memang sangat penting dalam besaran pengeluaran nanti yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau seandainya perbedaan kecil dalam spesifikasi mungkin tidak sedemikian rupa berpengaruh, tetapi berpengaruh terhadap biaya, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kemudian terkait dengan waktu. Jadi pembelian dalam jumlah besar memang menawarkan penghematan besar, tetapi biasanya penghematan itu bukanlah dalam jumlah bersih. Nah, manajer harus menyadari bahwa kuantitas barang yang besar jarang sekali digunakan sekaligus, dan bahwa penyimpanan juga akan menjadi sebuah biaya. Nah, oleh karena itu waktu ini juga menjadi pertimbangan waktu dari kegiatan pembelian tersebut. Kemudian terkait juga pelayanan. Jadi faktor lain pemilihan pemasok juga terkait dengan jenis pelayanan yang disediakan, karena ini adalah terkait dengan pembelian untuk pabrik ataupun terkait dengan untuk bahan baku produksi adik-adik. Jadi tentu saja harus mempertimbangkan pemasok yang memberikan dampak yang baik dan memberikan pelayanan yang bisa nanti memberikan nilai positif untuk kegiatan adik-adik. Nah, di sisi lain saya ingin memaparkan juga terkait dengan sekilas mengenai departemen pembelian itu sendiri. Jadi kalau terkait dengan departemen pembelian, itu adalah departemen yang berpengalaman, yang diharapkan berpengalaman. Kalau seandainya di dalam departemen pembelian yang berpengalaman tersebut ada orang yang berpengalaman, tentu saja akan mengetahui pemasok mana yang menyediakan pelayanan yang memuaskan dan barang yang bermutu, dan tentu saja memberikan diskon atau rabat yang menarik. Nah, dengan hal tersebut tentu saja Departemen Pembelian juga harus mengukur penghematan dari pembelian besar-besaran dalam perbandingan dengan biaya pemilikan persediaan, tingkat perputaran, dan ketersediaan fasilitas. Nah, di sisi lain, tentu saja karena ini terkait dengan proses pembelian, ada hal juga yang harus diperhatikan, yaitu etika pembelian. Jadi kalau seandainya sistem pembelian yang menggunakan tender, jadi diharapkan juga menggunakan etika yang baik, di mana jujur merupakan salah satu etika yang memang baik untuk dijunjung tinggi. Kemudian terkait dengan pengendalian persediaan, jadi ada yang namanya di pengendalian ini terkait dengan konsep titik pemesanan. Nah, apa itu titik pemesanan? Nanti kita bahas. Jadi dalam pengendalian persediaan ini itu sangat terkaitan erat dengan pembelian. Jadi kalau kita tadi bahas sebelumnya tentang kuantitas persediaan, itu yang memakan biaya penyimpanan, dan seorang manajer produksi berupaya untuk selalu menghitung persediaan secara akurat, sehingga dapat mengingatkan departemen pembelian apabila mereka membutuhkan persediaan yang lebih banyak, dan dengan demikian mereka dapat membaca kecenderungan perputaran persediaan. Nah, berbagai macam pengendalian persediaan itu ya ini. Yang pertama, konsep titik pemesanan. Jadi ini adalah sebuah konsep di mana memesan sesuai dengan jumlah produk di gudang yang sudah sesuai dengan titik minimum yang ditentukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya adik-adik memproduksi kaktus, kemudian membutuhkan pot kira-kira 100, dan itu biasanya di gudang terakhir pemesanan terakhir minimumnya adalah 50, berarti itu bisa menjadi standar untuk konsep titik pemesanan. Nah, di sini jumlah persediaan pada titik pemesanan itu ditentukan berdasarkan beberapa tata cara. Yang pertama, persediaan tersalur. Jadi ini merupakan jumlah persediaan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pada selang waktu antara saat pemesanan saat diterimanya pesanan di gudang. Nah, selang waktu inilah yang disebut dengan tenggang waktu. Nah, atau juga ada juga yang namanya persediaan bersiklus atau bertumpuk besar. Jadi ini terkait dengan persediaan yang jumlahnya mungkin jauh lebih besar daripada persediaan tersalur. Maka penggunaan tata cara ini sangat tergantung pada ketersediaan ruang penampungan.
Kemudian ada lagi persediaan penyangga. Ini mengandaikan bahwa permintaan mingguannya tetap sama, tapi ternyata tenggang waktu berubah, sehingga ada hal-hal yang harus dilakukan berupa menghadapi keadaan yang berubah-ubah tersebut dengan jumlah permintaan yang berbeda-beda tersebut, maka harus ditanggulangi dengan persediaan yang tentu saja nanti ada penyangga atau buffer inventory-nya. Jadi ada stok tambahan untuk mengatasi kekurangan karena ada perbedaan-perbedaan tadi. Kemudian ada lagi persediaan musiman. Ini terkait dengan sifat-sifat musiman di agribisnis. Jadi dia melakukan penyimpanan yang lebih besar selama masa lengang, dan kemudian ketika masa sibuk misalnya, kemudian dilakukan penjualan sehingga selalu ada produk di gudang tersebut. Jadi resiko untuk loss penjualan ketika masa sibuk bisa terhindari. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan perakiraan dan tren. Jadi semua pembahasan itu mengambil suatu praduga terhadap satu faktor, yaitu jumlah permintaan yang diketahui. Tapi tentu saja dibutuhkan perakiraan permintaan yang menjadi dasar segala kegiatan. Jadi semua bahan baku, peralatan yang akan dibeli, fasilitas pergudangan dan segala macam itu tentu saja membutuhkan perakiraan yang umumnya dilakukan untuk 3 jangka, yaitu jangka waktu pendek, menengah atau panjang. Nah, tentu saja supaya efektif, maka hal yang harus diperhitungkan tidak cukup hanya tren atau kecenderungan di masa lalu, tetapi juga tren perekonomian umum dan preferensi konsumen. Dan yang terakhir terkait dengan penelusuran persediaan, ini terkait dengan metode yang memang sering digunakan, yaitu perpetual dan juga periodik. Nah, kalau perpetual itu dia bicara soal cara perhitungan persediaan secara terus-menerus, tapi kalau bicara soal penelusuran persediaan periodik itu berkala, jadi melakukan perhitungan sesungguhnya atas persediaan fisik pada selang waktu tertentu, misalnya per 6 bulan atau per 3 bulan atau per 1 tahun. Nah, kemudian kita masuk ke pengendalian produksi. Jadi metode penjadwalan yang digunakan juga tergantung pada kompleksitas operasi, dan pengendalian atas produksi dan aliran mutu produksi merupakan 2 dari antara fungsi harian terpenting dari manajemen produksi. Nah, jadi ada yang namanya metode penjadwalan. Jadi metode penjadwalan itu adalah metode yang digunakan di agribisnis yang tergantung pada ukuran dan kompleksitas operasi. Perusahaan kecil dia cenderung memiliki metode penjadwalan yang relatif sederhana, tapi yang besar itu tentu saja lebih crowded, lebih rapat dan lebih rinci dibanding yang perusahaan kecil. Nah, akan tetapi pada perusahaan besar sering terdapat apa yang disebut dengan model jaringan kerja. Nah, ada 2 hal nih. Yang pertama TPEP di hadapan adik-adik ini, teknik peninjauan evaluasi program. Ini merupakan cara untuk menskematisasi hubungan antara variabel penjadwalan yang saling tergantung dan untuk menentukan langkah-langkah mana yang harus diutamakan agar keseluruhan proyek tidak terhambat. Dan kemudian ada lagi proses yang namanya atau metode MJK, metode jalur kritis. Jadi kegiatannya digambarkan pada lingkaran dengan anak panah yang menunjukkan urutan kegiatan. Nah, di sisi lain, itu ada lagi pertimbangan terkait dengan pengendalian mutu. Pengendalian mutu itu bukan saja hanya terkait dengan luaran, tapi juga terkait dengan masukan. Kalau kita pengendalian mutu terkait dengan masukan, tentu saja itu terkait dengan pembelian yang tadi kita lihat di bagian depan. Dan sekarang kalau yang terkait dengan pengeluaran itu berarti memeriksa sekurang-kurangnya sejumlah sampel untuk menjamin mutu, kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan, dan jumlah retur barang. Jadi intinya adalah dari topik kita, seorang manajer yang mampu melaksanakan pengendalian atas aspek-aspek ini akan memiliki operasi yang lancar dan menjanjikan peluang besar untuk memaksimumkan laba. Dan ini adalah topik kita terkait dengan
manajemen produksi yang saya yakin sudah pernah dibahas lebih dalam dan dikupas oleh Pak Dani di mata kuliah manajemen produksi di semester sebelumnya. Nah, untuk topik kita kali ini saya tetap mengambil pustaka dari manajemen agribisnis David Downey dan Stephen Erickson. Nah, bagi adik-adik yang ingin membaca lebih lanjut, silahkan untuk cek di bukunya. Mungkin bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari topik kali ini. Sekian saja dari saya. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.